Bismillahirrahmanirrahim. رضا الله تعالى وشفاعة رسول الله هذه نعمة الصالح حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada kitabnya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah satu fasal. Nanti boleh bertanya. Wa juludul maytati, dan kulitnya bangkai. Tatuhuru, itu bisa menjadi suci. Bidibari, dengan sebab, dengan cara penyamakan. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Wal khinziri, dan babi. Wama, dan apa-apa kulit, dan apa-apa tawallada, yang terlahir minhuma, dari anjing dan babi, dan hewan yang terlahir maksudnya dari anjing dan babi. Aw min ahadihima, atau dari salah satu anjing dan babi. Wa azmul maytati, dan tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, dan bulunya bangkai. Najasun, itu najis. Illal adamiyah, kecuali manusia. Nih, ini penting. Semua bangkai itu najis. Apa? Semua bangkai itu. Tapi ada bangkai yang suci, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ila samaka wa jaroda, kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Mengapa kita pelajari ini? Ini fikih, karena berhubungan dengan mata cara ibadah. Dengan sholat pun berhubungan. Lihat, najis itu nih, ada yang dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Jadi kalau seorang sholat bawa najis, sholatnya tidak sah. Di antaranya bangkai. Nyamuk itu kalau mati bangkai bukan? Nyamuk, semut. Kalau kamu sholatnya di saku kamu itu ada bangkai semut, kamu sholat sampai akhir, sholat kamu tidak sah. Kenapa? Karena kamu sholat bawa bangkai. Bangkai itu semuanya najis, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ini penting. Nah, apa itu bangkai menurut fikih? Bangkai itu kalau menurut ilmu fikih adalah hewan-hewan yang mati dengan cara syariat. Kalau binatangnya itu binatang yang boleh dimakan. Jadi kalau sapi matinya tidak dengan cara syar'i,
dengan cara sembelih. Sapi mati ketabrak sama kamu, atau sama kamu pukul, sapi itu jebret mati, maka sapi yang mati itu kategorinya bangkai. Boleh dimakan nggak? Tidak boleh dimakan. Najis enggak? Najis. Enggak. Jadi kalau binatang-binatang yang boleh dimakan disebut bangkai itu adalah ketika binatang tersebut mati dengan tidak cara syar'i. Tapi kalau orang kambing atau sapi disembelih sama dengan cara syar'i, didzabahi dengan cara penyembelihan, maka sapi yang mati itu bukan bangkai. Makanya boleh dimakan. Kamu sholat bawa daging sapi, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya kamu habis kurban itu dibagi dagingnya, ya kan? Coba kamu disakuin, kamu sholat sana. Sekarang apa? Kategorinya bukan bangkai. Walaupun itu mati, karena apa? Karena matinya dengan cara-cara syar'i. Kategori bangkai itu adalah semua binatang atau binatang yang boleh dimakan itu kategori bangkai kalau dia matinya dengan tidak cara syar'i. Bahkan kalau kamu baca kitab-kitab fikih, contohnya begini. Sapi nih, hidup nih. Kamu lapar nih. Suatu ketika malam-malam kamu lapar. Ada sapi buat kurban, kamu mau kurban gitu. Disimpan di depan rumah kamu. Malam-malam belum waktunya, belum waktu Idul Adha, kamu malam-malam ini sambil nungguin sapi, toko terjang maling, lapar. Mau sembelih, wah nanti gimana kurban? Akhirnya kamu ada inisiatif kreatif gitu. Kamu akhirnya deketin sapi, buntutnya sama kamu dipotong aja buntutnya, pet. Nggak disembelih sama kamu. Sayang mau ngambil dagingnya sedikit lah, buntutnya aja, pet. Maka buntutnya sapi itu yang terpisah kategorinya apa? Kategorinya bangkai. Boleh dimakan, haram dimakan karena itu najis. Paham nggak? Sesuatu yang terpisah pun, yang dipisahkan sama kamu tidak dengan cara syar'i pun kategorinya bangkai. Paham nggak nih? Tidak boleh. Ayo lagi. Nah, di sini diterangkan semua kulit itu najis kecuali semua kulit itu najis kecuali bisa dengan disucikan. Bangkai itu najis, kulit bangkai itu najis, tetapi kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi suci. Jadi kalau ada sapi mati, wafat, meninggal, ya tidak usah kamu buang semua, bisa kulitnya dipakai, dimanfaatkan, bisa menjadi suci. Dengan cara apa? Dengan cara penyamakan. Tahu kamu proses penyamakan kulit nggak? Tahu nggak? Tanya ke orang Garut. Ada orang Garut kan? Ada penyamakan kulit. Jadi ketika orang melihat sapi mati tidak dengan cara syar'i, dagingnya tidak bisa dimakan sama kamu, tetapi kulitnya bisa dipakai. Kenapa? Karena kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara penyamakan. Paham nggak? Kecuali tidak bisa suci apa? Kulitnya anjing dan kulitnya babi. Tidak boleh kamu memakai kulit sabuk kulit anjing, nggak boleh. Atau wama tawallada minhuma, atau binatang-binatang yang terlahir dari anjing dan babi. Anjing dan babi bersetubuh. Apa namanya bersetubuh? Kawin, punya anak. Anaknya apa namanya? Apa? Bajing, babi, anjing, benar. Tapi beda lagi bajing mah. Atau awamin ahadihima, atau dari salah satu anjing atau babinya. Ada orang, bukan orang,
Ada sapi bersetubuh dengan anjing, punya anak. Anaknya itu mati, kulitnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Anjing babi itu makanya kalau para ulama mengkategorikan najis mughaladzah, najis berat. Ya, anjing dan babi atau yang terlahir dari keduanya atau yang terlahir dari salah satunya. Sampai ada hukumnya. Bagaimana kalau orang bersetubuh dengan anjing punya anak? Hah? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Manusia manusia. Suci kan? Kawin dengan anjing, punya anak, anaknya wajib sholat nggak? Kalau anaknya itu kategorinya manusia, maka dia wajib sholat. Tapi najis mughaladzah tuh. Bagaimana? Wajib sholat. Makanya harus kering ketika dia anaknya itu basah bersentuhan dengan kamu, maka kamu najis mughaladzah. Begitu? Dia kering. Hah? Mungkin nggak? Hah? Mungkin kan? Mungkin saja. Nah, lanjut. Nanti boleh bertanya. Ini fikih loh. Semua harus tahu. Jangan sembarangan kamu belajar agama nggak ngerti ilmu fikih. Perasaannya benar padahal salah. Paham? Kayak tadi orang sholat bawa tahu sayap siraru nggak? Tahu siraru nggak? Nggak tahu siraru? Kalau orang Jawa tuh, kalau orang Sunda siraru. Kalau orang Jawa mungkin laron. Tahu? Kalau orang Betawi apa? Laren. Atau sirare. Oh siraru. Kalau musim hujan kan suka banyak siraru ya? Kamu sholat, kamu datang duduk, terus itu jalan kaki, ada sayapnya nempel sama kamu. Kamu sholat aja sampai akhir, sana sholat. Tidak sah. Kenapa? Karena orang tersebut sholat membawa bangkai belalang. Bangkai apa? Siraru. Sayapnya siraru. Kenapa? Semua bangkai itu najis. Lagi, semua bangkai itu najis kecuali tadi najis apa, bangkainya ikan dan bangkainya belalang itu suci. Paham nggak? Seperti benar kamu sholat tuh kayak padahal ada bangkai semut banyak sengaja disimpan sama kamu. Tidak salah. Paham nggak? Ini fikih. Lanjut. Wa azmul maytati, dan tulangnya bangkai, wa sya'ruha, bulunya bangkai, najasun, itu najis. Illal adamiyah, kecuali manusia. Tulang manusia itu suci, bulunya manusia itu suci walaupun udah mati. Walaupun matinya tidak dengan syar'i. Ada mati dengan syar'i? Enggak ada mati. Ya, maksudnya walaupun dibunuh, naudzubillah, walaupun dia meninggalnya sakit jantung atau sakit buduk atau sakit kulit, mati tetap aja suci manusia. Itu ya kemuliaan manusia. Di antara kemuliaan manusia itu, di antara manusia itu suci. Tidak ada yang najis. Jadi salah juga kalau ada orang, kelompok-kelompok muslim yang mengatakan bukan selain golongan itu najis. Suka ada loh begitu. Kalau masuk masjid itu harus dipel. Enggak. Semua manusia itu suci. Bahkan bukan ukuran fikih saja. Semua manusia telah yuladu alal fitrah. Semua manusia dilahirkan oleh Allah dengan keadaan suci. Suci dari dosa maksudnya. Semua manusia terlahir itu suci. Nah ketika orang mati pun bangkainya suci.
Bangkai orang kafir pun suci. Selama Adami itu manusia, turunan Adam. Orang kafir juga sama, turunan Adam. Paham nggak? Lanjut, nanti boleh bertanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa isti'malu awani zahabi wal fiddati? Memakai wadah-wadahan dari emas dan perak. Haram hukumnya. Saking kayanya kamu makan pakai piring emas. Ada nggak? Ada nggak zaman sekarang? Ada saja. Seorang muslim tidak boleh seperti itu, haram. Atau wadah-wadahannya disipu dengan emas, bukan emas, tapi ditambah dengan emas. Minum pakai gelas dari emas. Airnya air putih, air ledeng, tapi wadahnya emas. Yang haram itu bukan air putihnya, tapi memakai wadah emasnya itu. Apa maknanya tidak boleh orang muslim berlebihan? Tidak boleh. Rasul mengatakan tidak boleh. Atau perak. Wa yajuzu, dan boleh istimalu ghairihima, memakai wadah-wadahan dari selain emas dan perak. Minal awani, dari wadah-wadahan. Kalau dari intan boleh. Dari apa lagi? Yang paling mahal itu apa? Selain emas dan perak itu apa? Intan, berlian ya. Kamu pakai minum pakai gelas berlian itu nggak apa-apa. Betul akik. Bagaimana sekarang selain wadah-wadahan nih? Kalau wadah-wadahan mutlak. Bagaimana kalau bukan wadah-wadahan? Laki-laki memakai emas haram, sedikit atau banyak? Perempuan halal. Oh, perempuan dimuliakan oleh agama, masya Allah. Perempuan itu hiasan, jangan. Dalam hadis ini apa? Apa? Tengah? Apa ini? Nisa hukum lakum. Apa tengah? Apa? Lagu Ramai Rama loh, hadis ini dibaca Ramai Rama. Tengah? Masa nggak tahu? Apa ya? Apa nggak? Ya? Apa ya? Wa khairu mata'id dunya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Ad-dunya mata'. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu. Dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dan paling bagusnya hiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah. Apa? Apa? Perempuan yang sholihah. Masya Allah. Emas perak kalah sama wanita yang sholihah. Ya. Laki-laki mutlak, sedikit ataupun banyak memakai emas haram. Walaupun kamu ketika khitbah, ketika nikah, zaman kita kan banyak sekarang pernikahan kadang sok iye, sok nggak, sok gaya, tukar cincin emas. Tidak boleh laki-laki haram. Perempuan halal. Perempuan halal. Kecuali darurat. Dalam hadis ada, dulu sahabat zaman Nabi, ada sahabat itu perang kena ininya. Kenapa? Hidungnya. Sahabat ditambah pakai daun-daunan. Tambah. Semakin lama malah semakin bau, busuk. Akhirnya apa? Ditambahlah hidungnya pakai emas. Rasul mengatakan boleh kalau darurat. Paham gak? Tapi mutlak laki-laki pada saat tidak boleh. Jam emas tidak boleh. Kamu laki-laki pakai jam emas nggak boleh. Ngerti nggak? Pakai tas emas nggak boleh. Yang halal itu apa? Buat laki-laki, emas ikhyari. Ya.
Mas Jawa halal. Mas Jawa halal. Mas Hanung, Mas Abik halal. Bagaimana kalau perak? Perak. Bagaimana kalau perak? Kalau perempuan halal, udah mutlak. Sedikit banyak perempuan halal. Bagaimana kalau laki-laki? Perhatikan. Laki-laki kalau sedikit dizinati untuk perhiasan itu halal. Pakai perak boleh laki-laki. Kalau sedikit tujuannya untuk hiasan halal. Tapi kalau pakai peraknya untuk gaya-gaya perhiasan dan banyak, jadi haram. Pakai perak. Laki-laki pakai peraknya segede gini. Kalau dia segede bantal gitu, kalau di sini perak semua. Jadi haram. Kalau perempuan mau banyak mau sedikit halal. Itu enak nggak jadi perempuan? Enak nggak pakai emas? Enak nggak? Pengen nggak perempuan pakai emas? Nih ada sama orang di sini. Ini pakai emas ikhtiari ya. Kan gede. Paham nggak? Sutra laki-laki haram, perempuan halal. Kecuali sutra itu digabung dengan kain yang lain sehingga minimal nisfun wa nisfun, setengah dan setengah kadarnya, maka boleh pakai sutra. Sutra yang dicampur dengan bahan yang lain sehingga kadarnya itu 50-50. Tapi kalau kebanyakan sutranya haram laki-laki. Kamu hati-hati, jangan mentang-mentang kamu kaya sholat pakai sutra semua, nggak boleh. Kalau dulu boleh. Dulu ada sahabat, di antaranya memang Rasul mengatakan kalau orang sakit kulit gatal-gatal terus, bener madorot, pakai baju yang lain, kain yang lain nggak bisa, maka boleh pakai sutra. Karena apa? Sutra itu bisa mendinginkan kulit yang panas. Ya. Lanjut nih, lanjut nggak? Ya. Lanjut, nanti pertanyaan. Faslun wasiwaku, siwak. Wasiwaku mustahabun. Siwak itu hukumnya sunnah, disunahkan. Faris, siwak itu hukumnya sunnah, disunahkan. Mana? Lihat. Siwak itu hukumnya sunnah. Utamanya pakai apa? Pakai kayu arok. Bagaimana sikat gigi? Ustaz, kuno siwak. Sekarang udah ada sikat gigi. Beda nggak dengan siwak? Beda. Tetapi kalau orang, para ulama fikih nih, kalau orang sikat gigi diniati siwak, maka dia dapat pahala. Ini pahala saja berbeda. Siwak itu utamanya pakai kayu arok. Tapi boleh orang sikat gigi diniati siwak, maka dia dapat pahala. Paham nggak? Lanjut. Fi kulli halin, setiap kapan saja keadaan sunnah siwak itu. Boleh siwak itu dengan memakai apapun, asal jangan pakai makanan. Iya, dengan kain boleh, dengan benda-benda tertentu yang bisa menggantikan kayu arok boleh, benda-benda yang keras. Kamu, waduh, kadang kalau orang sholat, kalau kamu di pesantren tuh, orang sholat suka pakai sorban, boleh, dapat pahala di situ. Asal jangan dengan cireng aja. Kamu siap pakai basreng cireng? Enggak bu? Tidak. Dengan pakaian bu, dengan benda-benda yang keras bu. Tapi paling utama tadi pakai kayu arok. Setiap kapan saja. Kamu kalau baca hadis itu antaranya apa? Apa hikmahnya di antaranya siapa gitu? Di antaranya adalah ziyadatul akli. Hikmahnya itu apa? Ziyadatul akli. Apa ziyadatul akli? Menambah kecerdasan. Jadi ada, kata para ulama, ada beberapa hal yang menambah kecerdasan orang.
berdasarkan hadis Rasulullah. Apa? Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Namanya adalah izyadatul aqli. Apa? Menambah kecerdasan, menambah akal pikiran. Kamu aja kalau berpikir kalau bau busuk nggak enak kan? Coba kalau wangi seger, jadi cerdas kamu. Benar nggak? Secara akal gitu. Yang kedua siwak. Bawa kemana-mana nggak apa-apa, nggak kuno sebenarnya. Kalau mau minta aja sama Kiai itu banyak. Boleh? Ya deh kasih. Iya, sudah mau sholat. Setiap waktu hukumnya sunnah. Fi kulli halin mustahab. Nah, illa ba'da zawali li shaimi. Kecuali hukumnya makruh nih, tidak disunahkan. Adalah bagi orang yang berpuasa ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari. Setelah zuhur bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya makruh bersiwak. Paham nggak? Jadi kalau kau berpuasa pagi-pagi masih disunahkan bersiwak, tapi ketika setelah zuhur ba'da zawal dan kamu berpuasa maka makruh bersiwak. Paham nggak? Paham nggak nih? Nggak paham nanya. Terus. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Dan ada 3 tempat yang sunnahnya itu muakkad. Ngerti nggak? Yang disangatkan, dianjurkan oleh Rasulullah dalam 3 keadaan orang bersiwak. Setiap kapanpun sekali lagi siwak itu sunnah, dapat pahala. Tetapi ada 3 keadaan orang dianjurkan sekali untuk bersiwak. Makanya tadi boleh dengan sikat gigi asal diganti siwak. 1 adalah inna taghayyuril fami. Yang pertama adalah ketika bau mulut, ketika berubah mulutnya. Mulut kamu bau jigong. Hah? Inna taghayyuril fami min azmin. Dari diam. Kamu kalau mulut kamu diam, tidak ngomong apa-apa gitu, pasti lama-lama bau. Maka ketika mulut kamu diam, ketika bau, maka disunahkan bersiwak. Itu dianjurkan sekali, sunnah wakaf. Wa ghairi atau dengan sebab yang lainnya. Makan jengkol, bau kan? Makan petoy, makan bawang, bau nggak? Dianjurkan sekali untuk bersiwak. Terus wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua, sunnah dianjurkan sekali adalah ketika orang bangun tidur. Kalau kalian kan bangun tidur bukan siwak yang pertama. Apa? Cari makanan, aneh. Ya. Harusnya bersiwak. Pas bangun tidur bersiwak dulu. Dan yang ketiga adalah wa indal qiyami ila sholati, adalah ketika orang mau melakukan sholat. Itu dianjurkan sekali bersiwak hukum. Kamu kalau tahu riwayat baca hadis, banyak keutamaan siwak itu. Di antara dulu umat Islam dulu, para sahabat itu berperang itu. Suatu ketika ada kisah perang apa namanya, yang dulu kalah, ternyata suatu ketika akhirnya khalifahnya itu kepada umat Islam disuruh untuk bersiwak. Dan ketika orang bersiwak itu istiqomah bersiwak, maka bisa mengalahkan orang-orang kafir. Sekali lagi, banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini. Semakin banyak. Banyak. Padahal kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, harusnya kita semakin terus melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan meninggalkannya. Di antaranya banyak yang ditinggalkan oleh kita. Di antaranya adalah siwak. Benar nggak?
Jarang sekali. Begitu. Padahal itu hukumnya sunnah. Fi kulli halin, setiap keadaan kapanpun. Bahkan hukum sunnah muakkad dianjurkan sekali dalam 3 tempat. 1 ketika bau mulut, 2 ketika bangun tidur, yang ketiga adalah ketika orang mau melakukan sholat. Paham gak? Paham gak nih? Sekarang pertanyaan dulu. Segitu dulu. Apa? Boleh. Kan tadi apa yang namanya tentang ayat apakah ketika itu harus dilahirkan dari anjing dan babi, tapi misalkan nggak manusia, misalkan dengan anjing tapi dilahirkannya dari manusia dan keluarnya anjing, apakah itu juga Ya. Ini pertanyaan kamu. Bagaimana tadi kalau ada anjing dan manusia, katanya indah wae. Apa? Bersetubuhan. Terus punya anak. Makanya lihat anaknya itu kategorinya manusia bukan? Ini sebenarnya ada yang namanya fikih. Para ulama itu sampai membayangkan seperti itu. Kalau memang anaknya itu masih kategori manusia, maka dia wajib sholat. Tapi tetap najis. Paham nggak? Kalau bersentuhan dengan kamu, kalau basah. Tapi kalau anaknya itu terlahirnya itu memang anjing bukan manusia, maka dia tidak wajib sholat. Ngerti nggak? Gitu. lahirnya dari manusia? Iya, kategorinya dia pas lahir itu kategorinya anjing atau manusia. Coba aja kamu. Jangan coba. Enggak. Oh, intinya kategorinya manusia bukan. Apa lagi itu? Betul. Ya. Ini penting. Bagus nih. Apa nih? Jadi makanya tadi najis itu ada yang yu'fa, ada yang la yu'fa. Jadi semua orang itu kalau pada dasarnya kalau sholat najis nggak sah. Karena rasanya sholat itu adalah suci atau haratu anin najisi. Syaratnya orang sahnya sholat itu adalah suci dari najis. Berarti kalau orang sholat bawa najis tidak sah sholatnya. Cuma najis itu ada yang yu'fa, ada yang la yu'fa. Ada yang dimaaf, ada yang tidak dimaaf. Apa pengertian yang dimaaf? Najis tapi sah karena dimaaf. Nah, perhatikan, ini penting. Dimaaf itu, kategori dimaaf ada 3. Nih, ini kategori dimaaf. 1, dimaaf dalam air saja. Dimaaf dalam air saja. Yang kedua, dimaaf dalam pakaian saja dan badan. Yang ketiga, dimaaf dari dalam keduanya. Yang ketiga, nih lihat keterangannya. Yang keempat yang tidak dimaaf, yang keempat tidak dimaaf keduanya. Nah situ kan. Apa najis yang dimaaf dalam air saja? Nih, adalah bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir. Laisa laha damun sailun. Binatang yang tidak ada darah merahnya ketika hidup. Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Nyamuk, semut. Semut, bangkai semut saat kena air atau ember, maka itu yu'fa. Paham gak? Dimaaf itu. Yaitu bangkai binatang, yang binatang itu pada hidupnya, ketika hidupnya tidak ada darah merahnya. Tetapi kecuali bangkainya banyak, semutnya sama kamu disengaja banyak. Ayo 1 ember, kamu ambil bangkai sengaja, bangkai semut 1 ember lagi atau 1 gayung, sengaja dimasukin sampai berubah, itu jadi najis. Jadi maaf. Kalau sengaja dan banyak, dan menjadi berubah. Paham nggak? Ada najis yang dimaaf dalam badan saja dan dalam pakaian, tidak dimaaf dalam air. Nih, contohnya apa? 1, damul qalil. Damul qalil, darah yang sedikit.
Kamu sholat, kamu ada jerawat atau ada kutil atau apa, kamu gini, digaruk, berdarah, darahnya sedikit, yungfa, kamu lanjut. Termasuk nyamuk tadi, ketika sholat maksud, nyamuk, darah sedikit, yungfa. Tapi kalau kamu pas lagi sholat banyak darahnya, kamu bisul tiba-tiba kamu pegang puas sampai 1 ember, nggak gimana? Bener ya? Lama nih? Itu nggak termasuk santai berarti nyamuknya. Ya nyamuknya dibuang, kalau mau sama dibawa nyamuknya nggak sah. Sama. Atau nanah yang sedikit, dimaaf. Kategori yang ketiga ada najis yang dimaaf dalam keduanya. Tapi dalam air nggak dimaaf. Ngerti nggak? Jadi kalau ada air 1 ember, ada darah sedikit pun, kamu kena itu bekas nih darah nih kamu. Di sini ada bekas darah. Set masukin, najis itu. Seperti ayat tadi, binatang yang hidup apa? Bangkai binatang yang hidupnya tidak ada darah merah, dalam air masuk ke air suci. Dalam artian dimaaf. Tapi kalau bangkai itu dibawa sholat sama kamu ke pakaian sampai beres, tidak sah sholat. Paham nggak? Yang ketiga ada kategori najis yang dimaaf dalam keduanya. Di ayat dimaaf, di pakaian, di badan dimaaf apa? Ayat malayudroku aktorku atau malayudriku aktorku. Ada semua najis yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak terlihat oleh mata. Nah, ya tapi tidak terlihat oleh mata. Maka dia dimaaf dalam air dan dimaaf dalam pakaian. Contohnya apa? Gibarut torik. Itu kan apa namanya, debu jalanan. Itu kan banyak dari kuda ya. Gimana? Kamu lihat nggak? Pas jalan pasti ada debu, benar nggak? Terlihat nggak? Nggak terlihat. Yuk. Paham nggak? Itu katanya nanti. Ada yang keempat tidak dimaaf dalam keduanya. Ya jelas semua najis tidak dimaaf dalam keduanya. Ya kan? Ada lagi? Silakan tuh. Ini maksud yang fenomena emas tadi. Sekarang kan banyak handphone itu ada dilapisin emas, terus gigi pakai gigi emas. Terus juga kan sekarang kayak ada es krim itu pakai serbuk emas. Nggak boleh. Nggak boleh kamu laki-laki pakai HP emas. Ya. Kalau perempuan tuh boleh. Makanya ingin berdoa jadi perempuan aja kalau begitu. Ya, nggak boleh. Emas kok dimakan, mendingan beli beras daripada beli emas untuk makan. Di zaman sekarang ada ya? Iya. Es krim emas ada ya? Tujuannya apa? Ya seperti TV itu ada ya? Tapi itu berlebihan kalau begitu, nggak boleh. Walaupun haram itu makai, bukan makan sebenarnya. Haram itu makai emas, bukan makan emas, tapi berlebihan itu. Emas dimakan mendingan beli beras, ya kan? Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Belalang yang tadi tuh, belalangnya tuh masih artian maksudnya cuma belalang atau belalang arti luas gitu kan? Kalau dalam ilmu biologi yang masuk kategori kayak gitu kan banyak. Ya belalang itu seperti apa? Ya belalang kan, yang di sawah-sawah itu. Ya, itu halal. Bangkainya aja halal. Ikan juga halal. Mau udah 5 hari, 10 hari kamu itu busuknya minta ampun, ikan, kalau kamu masih suka, makan aja. Halal. Apa? Nah, ini kita belajar fikih. Ya, akhwat. Akhwat tuh ada pertanyaan. Nanti satu lagi nih akhwat nih. Apa? Ya. Ya, betul. Ini bagus nih, akhwat nih. Akhwat nyuci nih.
pakai satu ember. Embernya itu kecil. Kalau embernya sudah apa? Seperti kolam embernya mah nggak apa-apa. Ini embernya kecil. Disebut ember itu karena kecil kan mungkin ya. Ya kan? Kalau luas kan bukan ember namanya. Kolam. Ember. Kamu baju atau CD kamu lah. Kamu atau baju darah banyak. Atau tai ayam kamu kan suka duduk sembarangan. Tiba-tiba duduk di situ ada tai ayam duduk. Habis itu direndam. Cara nyuci itu direndam. Maka air yang satu ember itu karena air sedikit, maka menjadi najis semua. Pakaian kamu yang direndam itu sama najisnya. Malahan. Kamu paksa cuci saja. Pas, sikat. Caranya ini suci bagaimana? Caranya yang terakhir adalah diguyur. Disucikan lagi pas terakhir itu kamu guyur dengan air, airnya mengalir, baru bisa jadi suci. Paham nggak? Kalau kamu udah dibersihin di satu ember, dibersihinnya lagi di satu ember lagi, air yang bersih kembali, malah jadi najis semua. Karena apa? Karena pakaian itu pada dasarnya belum suci. Paham nggak? Semua pakaian yang kamu yang kena najisnya satu pakaian, yang lainnya kan enggak, cuma kotor keringat, malah jadi najis semua. Karena dimasukin kepada satu ember. Makanya yang ingin aman cara nyuci itu begini. Walaupun saya jarang nyuci gitu. Waktu saya di pesantren mah nyuci tapi kepaksa. Iya. Sekarang mah saya nggak nyuci karena apa? Nggak nyuruh. Nggak disuruh pun nggak apa-apa di sini. Nah, caranya ingin aman. Kamu pisahkan dulu mana yang najis mana yang enggak. Ngerti nggak? Yang najis saya ambil dulu, sucikan dulu, diguyur dulu. Setelah itu baru digabung, direndam. Caranya begitu biar aman. Paham nggak? Paham nggak nih caranya? Begitu. Perempuan itu hati-hati. Makanya di neraka itu dalam satu riwayat banyaknya perempuan. Benar. Di antaranya apa? Di antaranya karena banyak perempuan yang tidak bisa bersuci. Terutama masalah haid. Nanti ada babnya haid, nifas. Makanya akhwat istiqomah biar tahu bersuci. Banyak riwayat di neraka itu banyaknya perempuan. Di antaranya kecelakaannya karena apa? Karena masalah bersuci. Saya ingat satu ulama ada dulu, ulama guru saya. Itu anaknya menikah. Anaknya menikah itu pas khutbah nikah berwasiat kepada anaknya itu. Jadi adindaku, wasiat dari aku yang terakhir, ketika aku lepaskan menjadi seorang istri ini adalah ingat bagaimana cara bersuci yang benar. Itu wanita. Ya, laki-laki nggak pernah haid, perempuan mah haid. Benar nggak? Belajar fikih yang benar. Hah? Udah dulu? Ini waktunya takut kesiangan, kasihan yang pada kuliah. Nanti dilanjut lagi, pertanyaannya nanti pertanyaan. Oke? Halo. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.